Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Artinya, demi matahari dan sinarnya pada waktu duha, ketika matahari naik sepenggal, demi bulan saat mengiringnya, demi siang saat menampakkannya, demi malam saat menutupnya, gelap gulita, demi langit serta pembuatannya, demi bumi serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Lalu dia mengelihangkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ayat pertama, Allah bersumpah dengan matahari pada waktu duha yang sangat terang. Kehidupan menurut kajian ilmiah. Cahaya matahari dengan 700 jam terhadap matahari. Kemudian penggunaan yang berbeda-beda bagi tubuh manusia. Misalnya bermanfaat untuk mengurangi konsentrasi pada tubuh manusia. Ayat kedua, Allah bersumpah dengan bulan yang mengiringi matahari dan menentukan tugasnya untuk memberikan cahaya pada malam hari. Bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tapi membiasakan dari cahaya matahari yang sering mengganti hari berikut. Saya Daulia akan mempresentasikan surah Asy-Syams pada ayat 3 dan 4 yang mendapat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahari idza jalaha wal laili idza yaghshaha. Pada ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan siang dan malam yang menampilkan matahari, sedangkan malam menyembunyikan matahari. Dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah tentang sistem perputaran bulan dan bumi terhadap matahari sebagai penanda waktu bagi manusia. Siang yang terang menjadi waktu manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Malam menunjukkan suasana yang gelap menjadi waktu digunakan manusia untuk beristirahat, guna mengembalikan kekuatan untuk melanjutkan aktivitasnya di keesokan hari. Perputaran bumi terhadap matahari menimbulkan sistem penanda waktu Syamsiah tahun, sedang perputaran bulan terhadap bumi menimbulkan penanda waktu Qamariyah. Dengan pergerakan ketiga pada langit yang terstruktur tersebut menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Naya, saya akan mempresentasikan surat Asy-Syams pada ayat 5 dan 6 yang melafazkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma طحاها. Wattaqallahul azim. Kesimpulannya adalah pada ayat kelima dan 6, Allah bersumpah dengan langit dan bumi. Langit yaitu kabut beserta segala isinya, menandang langit sehingga tetap berfungsi sebagai atap bumi. Langit menjadi tempat dari miliaran benda di atasnya yang beredar pada porosnya masing-masing. Tidak ada barat benturan satu dengan yang lainnya. Hal itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah SWT dalam mengatur dan menciptakannya. Sedangkan bumi terhambat menjadi pijakan manusia. Bumi
Ini menjadi sifat hidup manusia dengan maksud Allah Subhanahu wa taala lainnya. Manusia dapat berpindah dan berbuat sesuai dengan kebutuhannya. Demikian rahasia pemilihan dunia sebagai tempat manusia. Di antara jutaan bahkan mungkin miliaran astronomi yang ada di dalam sistem ini. Ada yang tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dunia dan bukan yang lainnya? Dan saya kasih tahu ya. Karena itu kita perlu menggunakan akal untuk mencerna dan menadaburi alam semesta yang sangat luas. Selain itu, manusia hendaknya bersyukur pada Allah SWT dan melaksanakan segala yang diperintahkannya serta menjauhi yang dilarangnya. Keagungan dan kemegahan ucapan Allah SWT yang serba berpasangan, seperti matahari dengan bulan, siang dan malam, dan langit dengan bumi, seharusnya mampu membuat manusia sadar akan kebesaran Allah SWT dan bermuara pada totalitas penghambaannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan keturunan, bagaimana kita yang lainnya. Saya akan mempresentasikan surah Asy-Syams 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, sehingga akan bahagia dunia dan akhirat. Pesan tersebut ditunjukkan bagi siapapun untuk senantiasa berusaha menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, kebaikan, serta menjauhi segala kejelekan. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, akan celaka di dunia dan akhirat, kelak akan dimasukkan ke neraka. Orang yang bermaksiat artinya dia sudah menutupi jiwanya yang mulia dengan melaksanakan aneka macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan banyak sekali hal tercela, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang kotor dan hina. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya, maka dalam ayat 9 dan 10 surah Asy-Syams menjelaskan beberapa hal yang ditekankan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpah tersebut. Penekanan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Manusia yang diciptakan dengan sempurna, yakni dilengkapi oleh akal, bertujuan agar berpikir terhadap berkuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas ciptanya. B. Beruntunglah bagi orang yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. C. Merugilah bagi orang yang menyembunyikan kesucian jiwanya dengan melakukan perbuatan zalim dan maksiat. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.